Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua sudah diberkati sama Tuhan. Kita selalu berterima kasih, bersyukur tiap hari, tiap saat kita selalu berterima kasih. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Katakan, Yesusku sangat baik. Bukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Kalau kita katakan Yesus baik dengan iman, maka saya yakinnya Yesus akan menyatakan kasih-Nya. Terbukti nyata kita semua dipelihara sama Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita minta pimpinan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, pada pagi hari ini kita mau baca Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Di situ dikatakan, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Karena jalan Tuhan yang sempurna harus kita miliki, kita melangkah. Bukan jalan kita sendiri, bukan jalan dunia yang kita pegang, tapi jalan dari Tuhan yang maha sempurna. Karena jalan yang maha sempurna dari Tuhan akan membawa kita pada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kita kehidupan yang kekal. Jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus kehidupanku, amin, haleluya. Sampai selamanya, amin, haleluya. Oh, jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang maha sempurna. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Juru Selamatku, haleluya. Sampai selamanya, amin, haleluya. Di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31 demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang nyala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Berfirman Bapa, sucikanlah hidupku, pikiran dan hatiku ya Tuhan Yesus. Ampuni, ampuni, ampuni ya Bapa, oh Tuhan Yesus. Biar jalan Tuhan yang sempurna kita jalani. 2 Samuel 22 31 dikatakan, 2 Samuel pasal 22 31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang
yang berlindung padanya. Marilah kita melangkah sepanjang hari ini. Hari-hari kita melangkah, berjalan di jalan Tuhan yang maha sempurna. Jalan Tuhan maha sempurna. Di dalam jalan Tuhan ada kebenaran dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Berarti di dalam Yesus ada satu-satunya jalan. Dan di dalam Yesus ada kebenaran. Dan kebenaran Yesus akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Mazmur 143. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu bersama saya dipelihara terus ada di dalam hadirat Tuhan. Saya bersyukur kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya masih dipercaya sama Tuhan untuk selalu memberikan firman Tuhan. Saya selalu membaca firman Tuhan pagi malam, tiap hari, tiap saat kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Mari Mazmur 143 ayat 1 sampai 12 demikian firman Tuhan. Mazmur Daud berarti ditulis oleh Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Luar biasa Daud membuat kitab Mazmur paling banyak, saudara, 150 ayat, 150 fatsal. Karena Daud begitu banyak punya hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Punya pengalaman-pengalaman pribadi. Kemarin pada waktu kapan saya jelaskan itu, berapa hari yang lalu. Pada waktu doa Daud masuk di Gua Adulam, maupun doa di En-Gedi. Dia begitu punya kesukaran, tindasan, intimidasi. Baik rencana mau dibunuh oleh Raja Saul. Begitu cinta Tuhan kepada Daud. Dan Daud begitu cinta Tuhan. Demikian kita sama pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan apapun kegiatan, kita datang kepada Tuhan. Kita selalu minta ampun sama Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi malam tentang doa Bapa kami. Supaya kita punya hubungan sehat pribadi dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan tadi, ya Tuhan, dengarlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu, demi keadilanmu. Saya percaya setiap doa dengan iman besar kuasanya. Jangan berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Benar, semua kita adalah orang berdosa. Di dalam Roma pasal 3 ayat 10, semua orang berdosa. Tidak ada kemuliaan Allah oleh karena jatuh di dalam dosa. Rom 3 ayat 23, karena semua sudah berbuat dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Kalau di ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak seorang pun yang benar, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah di hadapan Dia. Itu mari kita minta sama Tuhan supaya Tuhan tunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tema firman Tuhan pagi ini, beritahukanlah Bapa, aku jalan yang harus kutempuh. Itu mari kita minta pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus kan tuntun kita. Ayat 3, sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam kegelapan seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Semua ini Daud bicara, sampaikan curhat kepada Tuhan. Karena punya hubungan sehat dengan Tuhan. Mari kita seperti Daud begitu sehat dengan Tuhan. Mari setiap kita memiliki hal yang sama. Kita supaya membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Pagi-pagi hari aku datang kepadamu Tuhan. Untuk aku serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur pasal 5 saya mau baca. Mazmur pasal 5, doa Raja Daud. Pagi hari sebelum dia belum beraktivitas. Sebelum melakukan semuanya. Terlebih dahulu dia datang kepada Tuhan. Mazmur pasal 5 ayat keempat dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Aku menunggu-nunggu. Mari kita menunggu-nunggu waktunya Tuhan. Tunggu kehendak Tuhan. Supaya kita tidak melangkah sesuai kehendak kita. Tapi kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah yang tandus. Amin. Mari kita mau rindu
Jiwa kita haus merindu sama Tuhan. Ayat ke-7, jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarlah kasih setia-Mu kepadaku waktu pagi. Mari di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau serahkan sebelum kita aktivitas apapun. Serahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukan aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Amin. Kita minta pimpinan Tuhan. Tunjukkanlah, beritahukanlah aku Bapa, jalan yang harus kutempuh. Supaya kita tidak tempuh jalan yang sesat. Seperti di dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Karena mereka tidak berlandaskan firman Tuhan. Mereka berjalan sesuai dengan jalan menurut kemauan kedagingan manusia. Tapi melalui firman Tuhan pagi ini, minta sama Tuhan. Beritahukanlah Tuhan, tunjukkanlah Tuhan jalan yang harus kutempuh. Sebab hanya kepadamu ku angkat jiwaku. Lepaskan aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamu aku berteduh. Ajarlah aku berlakukan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Minta sama Tuhan. Kiranya Roh Kuduskan pimpin kita. Roh Kudus tuntun kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Biar roh penghiburan, Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita untuk kita berlaku setia kepada Tuhan. Untuk kita berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Mari sama baca. Yohanes pasal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Amin. Roh Kudus kan menuntun kita. Roh Kudus mengajar kita. Roh Kudus ingatkan kita untuk kita taat kepada firman Tuhan. Supaya kita minta Tuhan, tunjukkan jalan yang harus kutempuh dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus akan mengajar kita senantiasa berada di jalan yang rata. Firman Tuhan. Ayat 11. Hidupkan aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Ayat 12 yang terakhir. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih-Mu. Lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku. Sebab aku ini hamba-Mu. Sebab aku ini hamba-Mu. Berarti ada hubungan rendah hati. Bicara hamba. Bicara rendah hati. Kita mau bicara taat kepada Tuhan. Mari kita minta sama Tuhan, khususnya musuh-musuh itu siapa? Iblis. Kita minta sama Tuhan, singkirkan dari jalan yang sesat, dari kuasa iblis yang akan mencoba kita di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini berkat penyertaan Tuhan akan menyertai kita. Hari ini adalah hari Senin, ya, minggu yang kedua di tahun 2006 di bulan Mei. Minta sama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan pagi menjadi pegangan kita. Marilah kita katakan, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, yaitu jalan Tuhan yang maha sempurna. Akan kita jalani supaya langkah demi langkah kita melangkah berjalan di jalan Tuhan yang maha sempurna. Akan membawa kita kepada kebenaran, dan kebenaran akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya Allah, amin, haleluya. Jalan yang maha sempurna, haleluya. Yesus kehidupanku, amin, haleluya. Sampai selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Senin 11 Mei 2026, yaitu beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, supaya setiap apapun yang Bapak Ibu kerjakan bersama saya, baik dalam pekerjaan bisnis, dalam pelayanan, apapun yang kita kerjakan, minta pimpinan Tuhan. Beritahukan aku Bapa, jalan yang harus kutempuh. Jalan Tuhan itu jalan sesuai dengan firman Tuhan, akan membawa kita kepada suatu kebenaran dan akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan.